Nah, baik, perkenalkan, nama saya Juli Permapau. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perencanaan gedung hotel dengan konstruksi beton bertulang. Berikut ini adalah gambar bangunan yang kami rencanakan. Yang pertama, spesifikasi bahan yang digunakan. Mutu bahan yang kami rencanakan adalah FY 240 MPa dan 400 MPa dengan FC-nya 25 MPa. Modulus elastisitas beton yang direncanakan adalah 4.700 akar 25 atau setara dengan 23.500 MPa. Modulus elastisitas baja yang kami gunakan 2.105 MPa. Dan berat jenis beton yang kami gunakan adalah 2.400 kg per meter kubik. Data teknis dari bangunan yang kami rencanakan yaitu fungsi bangunannya adalah gedung hotel, jenis tanah di mana bangunan itu direncanakan adalah tanah sedang, lokasi bangunan itu direncanakan adalah di Kota Pekanbaru, jumlah lantai yang direncanakan adalah 5 lantai, tinggi setiap lantainya adalah 3,8 meter, jarak antara kolomnya dengan kolom yang lainnya adalah 5 meter, lebar gedung yang direncanakan adalah 21 meter, panjang gedungnya adalah 39,9 meter, di mana perencanaan kolom pada struktur ini adalah dengan menggunakan struktur RPMK, di mana persamaannya adalah EI kolom dibagi dengan H kolom lebih kurang EI balok dibagi dengan H balok. Karena elemen balok dan kolom memakai beton bertulang, maka nilai modulus elastisitasnya sama, sehingga menjadi I kolom dibagi dengan H kolom lebih kurang I balok dibagi dengan H balok. Di mana tinggi kolom tersebut adalah 3.800 mm dan H baloknya adalah 700 mm dan B baloknya adalah 650 mm. Asumsi B kolom sama dengan H kolom, di mana 1/12 dikali dengan B kolom sebesar 650 dikali dengan H kolom, di mana H kolomnya adalah 700 mm dipangkatkan dengan 3 dibagi dengan 3.800, maka BK yang didapatkan adalah 687,15, maka dibulatkan menjadi 700 mm, maka BK yang digunakan adalah 700 mm, di mana dicoba dimensi kolom yang bakalan direncanakan adalah 800 kali 750 mm. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin untuk tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Pada bagian kali ini saya akan mempresentasikan mengenai desain penulangan kolom SRPMK dengan nilai kolom yaitu B-nya 350 mili, H-nya 800 mili, tulangan longitudinalnya 12 D20, F aksen C-nya 25 MPa, FY-nya 400 MPa, nilai DS 40 cm, dan tinggi kolomnya 3,8 meter. Untuk gaya dalam pada tabel ini diperoleh berdasarkan output dari SAP 2000, yaitu seperti contoh pada kolom 5, kolom lantai 5 maksudnya. Untuk beban latih yang nilai maksimumnya 217,96. Ini dia, dan beban latihnya 33,5107, dan beban gempanya diambil dari nilai DY. Untuk kolom pada lantai 4, 3, 2, dan 1 sama seperti yang tadi. Kali ini kami akan merencanakan kolom pada lantai 3 dengan nilai D 129,6976 kN, L 17,556, dan QZ 5,373. Untuk kombinasi beban berikut seperti pada tabel berikut ini: 1,4E 314,268 untuk
U2 yaitu 1,2D ditambah 1,6L, dan nilai lain seperti yang terlihat pada tabel berikut. Untuk kolom lantai 3 diperoleh nilai U1 yaitu 181,57664 dan U2 183,726,72, U3 169,78812, dan U4-nya 122,10084. Tadi itu merupakan nilai gaya aksial dengan nilai tertingginya yaitu pada kombinasi 2 yaitu 183,72672. Untuk momen atas seperti terlihat pada tabel berikut ini nilai-nilainya. Langsung saja kita percepat. Kemudian lanjut pada cek dimensi. Dimensi terkecil penampang dengan ukuran kolom 750 dikali 800 yaitu diambil nilainya yaitu 750. Nilai tersebut lebih dari 300 mm yaitu syarat minimumnya. Kemudian perbandingan nilai B dan H-nya 750 berbanding 800 yaitu nilainya 0,9 melebihi 0,4 maka memenuhi syarat. Kemudian luas tulangan longitudinal AU tidak boleh kurang dari 0,01 AG dan tidak lebih dari 0,06 AG, yaitu sesuai dengan pasal 18.7.4.1. Nilainya yaitu 12 dikali 314 per nilai B dan H kolomnya. Diperoleh nilai 0,00628574. Nilai PU diambil dari tabel kombinasi beban tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian dicek terhadap 0,3 AGF aksen C, yaitu 0,3 dikali 750 dikali 800 dan dikali 200, dikali 20. Dapat nilainya 3.600.000 Newton atau 3.600 kN. Pada perhitungan kali ini, nilai PU kurang dari nilai 0,3 AGF aksen C. Maka perlu dicek persamaan yang terbesar dari A dan B pada tabel pasal 18.7.5.4 mengenai tulangan transversal untuk kolom-kolom sistem rangka pemikul momen khusus. Berikut ini kita cek kuat lentur minimumnya. Dengan rumus MNCA ditambah NMB harus lebih dari sama dengan 6/5 MNBKI tambah MNBKA. MN balok-balok diperoleh dari perhitungan SP kolom. MN balok-balok balok atas dengan nilai 7D25 diperoleh nilai MN 289,769 yang merupakan MNBKI, dan momen bawah 5D25 dengan nilai MN 234,213 kN yang merupakan MNBKA. Berdasarkan perhitungan yang telah diinput pada aplikasi SP kolom, didapat nilai kolom atas pada lantai 3 dengan PU 183,72672 yaitu 210 kN. Maka MNCA yaitu 210 per 0,65 diperoleh 323,077 kN. Sedangkan nilai kolom bawah pada lantai
lantai 3, sedangkan nilai kolom bawah pada lantai 3 dengan nilai PU sedangkan nilai kolom bawah pada lantai 1 dengan nilai PU 133,02948 diambil nilainya yaitu 210 juga, MNCB sama dengan 210 per 0,65 sama dengan 323,077 kN. Untuk prinsip strong column weak beam digunakan rumus MNCA ditambah MNCB harus lebih dari sama dengan 6/5 MNBKI ditambah MNBKA. Maka 323 yang merupakan MNCA ditambah 323,077 yang merupakan nilai MNCB juga harus lebih dari sama dengan 6/5 dikali 289,769 ditambah 234,21 yang merupakan nilai MNBKI dan MNBKA. Setelah dilakukan perhitungan diperoleh hasil MNCA ditambah MNCB sama dengan 646,154. Sedangkan MNKI, MNBKI ditambah MNBKA 628,7784. Maka nilai MNCA ditambah MNCB melebihi 628,7784. Maka kolom tersebut memenuhi prinsip strong column dan weak beam. Kemudian perhitungan tulangan transversal diambil nilai PU pada kolom lantai 3 dan dicek terhadap 0,3 AGF aksen C yaitu 0,3 dikali 750 dikali 800 dan 20 diperoleh 3.600 kN. Pada kondisi ini nilai PU kolom lantai 3 kurang dari nilai 0,3 AGF aksen C. Maka digunakan persamaan yang terbesar dari A dan B pada tabel pasal 18.7.54 ini mengenai tulangan transversal untuk kolom-kolom sistem rangka pemikul momen khusus. Nilai BC yaitu 750 dikurangi 2 kali 40. Diperoleh 670. ACH yaitu 670 dikali 670 yaitu 448.900 mm pangkat 2. Kemudian nilai AG yaitu 750 dikali 800 yaitu 600.000. Untuk nilai ASH per S dihitung dari persamaan A dan B pada pasal tersebut. Persamaan A, ASH per S sama dengan 0,3 BC dikali F aksen C per FYT dikali AG per ACH dikurangi 1. Kemudian diperoleh hasil 4,23 untuk persamaan A. Sedangkan untuk persamaan B 0,09 dikali BC dikali F aksen C per FYT diperoleh hasil 6,03. Berdasarkan pernyataan pasal tadi, diambil nilai terbesar dari kedua persamaan tersebut yaitu 6,03. Kemudian syarat tulangan transversal yang pertama, seperempat dimensi terkecil komponen struktur yaitu seperempat dari 750 yaitu 187,5 mm. Kemudian 6 kali diameter terpanjang tulangan memanjang. Pada tulangan memanjang yaitu diameternya 20 kali 6 yaitu 120.
Dan SO sama dengan 100 ditambah 350 dikurangi HX per 3. Nilai HX diperoleh dari sepertiga nilai HC, yaitu sepertiga dari 670, yaitu 223,33. Yang lebih kecil dari syarat yaitu 350 mm, sehingga SO adalah 100 ditambah 350 dikurangi 223, yaitu nilai HC tadi, per 3, maka diperoleh 142,222 mm. Kemudian diambil jarak maksimum tulangan yaitu 200 mm pada nilai ASH 6,03 dikali 200. Diperoleh nilai ASH yaitu 1206. Pada kondisi ini, dibutuhkan 4 kaki dengan diameter 20 untuk menutupi nilai ASH sebesar 1206. Dengan 4 kaki D20 ini, diperoleh nilai ASH yaitu 1257, yang mana nilai ini lebih besar daripada nilai ASH rencana. Baiklah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang akan menjelaskan sedikit tentang SP kolom dan kelanjutan dari perhitungan kolom tersebut. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian diambil jarak maksimum tulangan yaitu 200 mm pada nilai ASH 6,03 dikali 200. Diperoleh nilai ASH yaitu 1206. Pada kondisi ini, dibutuhkan 4 kaki dengan diameter 20 untuk menutupi nilai ASH sebesar 1206. Dengan 4 kaki D20 ini, diperoleh nilai ASH yaitu 1257, yang mana nilai ini lebih besar daripada nilai ASH rencana. Baiklah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang akan menjelaskan sedikit tentang SP kolom dan kelanjutan dari perhitungan kolom tersebut. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan kolom kami untuk tugas PBS, yaitu di sini kami menggunakan kolom berukuran 75 kali 80. Baik, untuk hal pertama kalau kita untuk membuatnya, yaitu kita harus memulai dari general. Untuk nama project, setelah mau bikin apa. Untuk kolom, tergantung kolom apa yang mau kita bikin. Karena di sini kita memakai kolom 80 kali 75, makanya dibikin segini. Untuk engineer ini, setelah mau bikin apa, yang penting tidak melebihi 5 kata. Baiklah, untuk desain kode, ini setelah kita mau memakai yang mana, dan untuk ini kita harus memilih metrik. Untuk run option, terdapat 2 pilihan. Pilihan ini karena kita di sini untuk meninjau kuat atau tidaknya kolom kita dalam perencanaan yang kita bikin, maka kita bikin investigasi. Kalau mendesain, bisa kita mendesainnya ulang. Dalam axis ini, kita akan meninjau dari sumbu X. Kalau ini kelangsingan, tidak perlu sepertinya. Oke, diokekan saja. Baiklah, hal kedua yaitu kita memasukkan material.
Di tugas PBS ini kami memakai FC, yaitu 25, dan untuk FY kami memakai yaitu 400 MPa. Untuk nilai-nilai yang di bawah ini akan mengikuti sendiri, karena soalnya sudah ada standar-standarnya. Baiklah, diokekan saja. Untuk selanjutnya yaitu section. Karena berhubung kita memakai kolom yang kotak, maka kita memilih rectangular. Di sini terdapat width dan depth. Maka sesuai yang kita pakai kolom tadi 75 kali 80, maka kita ngisi ukuran width-nya 75 dan depth-nya yaitu 80. Karena sini mm, kita menjadinya 750 dan 800 mm. Baiklah, kita okekan saja. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita memilih reinforcement. Reinforcement ini karena kolom kita memiliki semua ininya, maka kita pilih all sides. No off bar ini merupakan yang ini, posisi yang ini. Maka dalam perencanaan kami di SAP 2000 kami memakai terdapat 16. Untuk bar size-nya kami mengambil 32. Untuk clear cover kami mengambil 40 mm. Oke, baiklah. Kita okekan saja di sini. Oh iya, untuk selanjutnya kita memilih input lagi. Baru kita pilih loads. Untuk loads kita memilih factor rate, yaitu untuk mengisi pembebanannya. Berdasarkan sini, berdasarkan data-data yang di SAP, untuk nilai load-nya kami memasukkan nilainya 181, dan untuk X moment yang terdapat di SAP yaitu nilainya 129. Maka setelah kita ketik ini, maka diokekan saja. Nah, sesudah itu baru kita execute, yaitu untuk mencari tahu seberapa kuat, apakah kolom kita bisa dipakai atau tidak. Baiklah, bisa kita tengok untuk batas kuat atau tidaknya itu ada di sini. Dikarenakan ini garis ini melebihi dari ini, maka kolom yang dipakai atau yang direncanakan memadai. Karena apabila tidak melebihi ini batas dari sini, maka kolom tersebut tidak bisa dipakai. Ya, karena terdapat gambar ini bisa dipakai, makanya kita memakai ini. Dan baiklah, saya akan menjelaskan mengenai sedikit, yaitu gaya gesernya. Untuk gaya geser ini, kita mendapatkan nilai MPR-nya, yaitu sejauh 2457. Baiklah, untuk nilai FE-nya bisa ditengok MPR atas tanpa MPR bawah per LU. Makanya dapat nilai sebesar 1293,1579 kN. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.